ada beberapa perusahaan yang kita gabung jadi holding. Saya diminta jadi direktur keuangan. Pada time Umur berapa itu? Jadi itu ya pertama jadi pertama I think I'm 29 years old. 29 jadi direktur. Ya. Kebetulan saya kerja di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kementerian yang di bawah koordinasinya kita itu Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, ATR, BPN, Transmigrasi, Perumahan. Buat orang-orang yang tahu Principia zaman dulu dan juga BCG pasti tahu kualifikasi seorang profesional itu gitu. Ya, dan gue kalau misalnya denger Bro Rahmat ini masuk ke pemerintahan, ya happy-happy aja kita. Justru kita butuh orang kayak beliau. Tapi kan nanti kalau misalnya lu nggak sengaja tanda tangan sesuatu, apa nggak takut kan? Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin tadi ya bahwa mayoritas dari yang kita impor tuh kegunaan untuk transportasi, otomatis kan ini ada kaitannya semua dengan apa yang lagi terjadi sekarang lah. Kalau misalnya orang pengen beli mobil, itu mereka pemikiran ada dua tuh. Yang mereka bisa beli mobil listrik atau mereka bisa beli mobil ICE, internal combustion engine gitu kan. Ada beberapa kubu gitu. Ada yang bilang, wah ini berarti berakhirnya kejayaan mobil-mobil Jepang yang udah mendominasi selama berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kayak masa depannya kayak gimana nih. Tapi di sisi lain, kita kan dimanjain banget sama banyak mobil-mobil yang asal China ini dengan harga yang kompetitif dan juga kualitinya oke gitu kan. Namun depresiasi itu tetap kencang gitu. Kalau misalnya kita inget-inget, kayaknya setiap kali mereka merilis sesuatu, itu kita ngerasa, wow, yang brand-brand lain selesai nih gitu. Tapi tiba-tiba 6 bulan kemudian brand yang kemarin rilis ternyata nggak murah-murah amat gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita ingat tahun lalu tuh sekitar mid 2025 lah ya, pertengahan 2025 itu Auto1 rilis tuh BYD gitu kan. Itu kan heboh tuh semua orang. Wah gila 200-an juta gitu. Akhirnya yang merek-merek wuling lah, Bingo lah, REV lah itu langsung pangkas harga gitu kan. Setelah itu di akhir tahun keluar Jayco J5 itu bikin SUV 250-300 juta itu kan bikin orang heboh juga. Jadi akibatnya kan orang-orang juga nggak tahu gitu ini masa depannya kayak gimana. Soalnya mereka kalau beli sekarang juga mikirin juga kan. Yang nggak tahu sih mungkin apa gue yang overthinking kalau gue sih kalau misalnya bisa sesuatu ya mikirin depresiasi kayak gimana ya. Cuman kalau misalnya orang lain ya tapi ya what do you think komennya gimana? Kalau pertama dari sisi ini ya, tadi apakah ini Jepang apa enggak, terus terang kita nggak tahu ya. Tapi memang sampai hari ini, sampai 2025 lah ya, 2025 kita bisa sampaikan bahwa ICE itu 87%, ICE dan hybrid ya. EV itu baru 13%. Jadi merek-merek incumbent ini masih berjaya sebenarnya. Tapi kan secara persentase growth-nya. Ya, kalau growth memang mulai berkurang. Tapi jumlah pembelinya masih sangat besar ya. Dan pasti pikirannya macam-macam. Dan saya juga mau di pikiran saya EV ICE itu bukan negara A dan negara B. Karena nggak ada yang ngelarang juga negara A mau bikin ICE atau EV kan. Jadi tinggal ya mana aja lah gitu kan ya. Kalau dari kami mau dari mana aja pun kalau dia nggak pakai energi import ya berarti dia ikut bagus nih kan. Sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa teknologinya nggak pakai energi yang kita harus import dan bagus lagi kalau dia juga tentunya ada nilai tambah di dalam negeri. Jadi itu ininya ya. Angle kita. Tapi ya kita lihat lah nanti ke depan perkembangannya seperti apa. Tapi your personal opinion ya, apakah perang harganya ini masih akan terus berlanjut sampai? Depresiasi dan perang harga itu sangat berkaitan menurut saya. Ya, jadi mungkin saya ini dulu ya. Kebetulan kan saya ngikutin lah ya ini soal EV ini. Jadi memang ada pergeseran waktu itu. Kita harus ingat dulu bahwa EV itu di Indonesia ya. Ini statistik yang saya ingat-ingat nih. Tahun 2020 itu EV itu 100-an penjualannya. Tahun 2021 itu 600-an.
atau 400-an lah, pokoknya ratusan lah, 600-an. Saya termasuk yang beli dari 2021 itu. Nah, Berarti jadi pembeli yang harga tertinggi. awal jumlahnya masih sedikit, semua CBU. Iya. Kemudian 2022 ada 2 produsen yang launch. Wuling dengan REV-nya dan Hyundai dengan Ioniq 5 waktu itu. Dikeluarin produksi Indonesia. Itu 10.000. Kemudian di 2023 itu 2023 jadi 17.000. 2024 jadi 43.000, 2025 104.000. Kira-kira gitu lah ya. Nah, di awal-awal ini mungkin sampai tahun 2023 itu masih terdominasi merek-merek tertentu dan mungkin bahasanya it's a seller's market. Saya mau kasih harga gini, kebetulan yang beli juga masih early adopter, masih kuat lah. Mau dikasih berapa aja namanya early adopter, dia beli-beli aja gitu ya. Beli-beli aja. Nah, di awal-awal ini di awal-awal ya. 2022 gitu maksudnya. Ya, 2022, 2023 gitu. Oke. Saya ada case gini, ada satu merek lah. Itu di awal waktu CBU. Mungkin harganya hampir 700. Karena kalau dia CBU itu bayar bea masuk 50%. Bayar PPNBM 15. Begitu dia CKD, tiba-tiba harganya turun. Begitu habis itu ada program yang pemerintah berikan tahun 2023 itu yang PPN 10%, turun lagi kan. Nah, kebayang nggak kalau orang yang tadinya beli misalnya 700 juta. Sisa berapa? Sisa misalnya mungkin 300-400an sekarang. Kan tapi itu kan karena pajak ya, bukan karena produknya sendiri. Nah, jadi depresiasi ada 2 ini, mungkin saya mau sampaikan bahwa ada pergeseran nih. Jangan kalau mau ada yang bilang saya rugi banyak beli EV, mungkin cek dulu lu beli kapan dan lu belinya apa gitu. Ya mungkin waktu itu masih dikasih harga premium tuh sama pabrikannya mungkin ya. Dan nah ini memang berubah tahun 2024, 2025 itu kan ternyata harganya sudah ini ya, banyaklah bermunculan harga ini ya. Tadi kalau dikasih contoh ada 2 brand, itu 2 brand yang berbeda kan. Walaupun value-nya mungkin kelihatan oh kok bisa SUV segitu kan. Tapi pertanyaannya sebenarnya gini. Mobil yang model itu harganya diturunin atau dinaikin? Kalau harganya turun, pasti dia tertekan dia punya ini used car resale value-nya. Nah, jadi ya itu yang selalu saya bilang. Kalau kita lihat yang case-case di combustion engine lah ya, yang mobil apa sih yang resale value-nya bagus? Atau tentunya barangnya proven gitu kan, bagus gitu. Kalau bisa laku modelnya model-model sejuta umat, dia pasti kan stay. Sama juga harganya itu ini stabil dan cenderung naik, bukan ngedrop. Karena kalau begitu harganya drop, harga secondary marketnya pasti drop juga kan. Gitu. Itu sih bayangan saya. Jadi saya melihat ke depan ya, begini. Pertama untuk depresiasi ini ya. Semoga pasar Indonesia yang makin kompetitif ini juga membuat teman-teman pabrikan itu ngasih harganya right the first time. Bukan nyoba-nyoba kalau gue jual mahal bisa kali laku gitu. Terus ternyata kompetitor datang dia harus nurunin gitu. Jadi harga jujur harga jujur dari awal ya. Mudah-mudahan seperti itu sekarang udah mulai seperti itu kelihatannya ya. Iya. Soalnya kalau misalnya dulu kan sejarahnya itu tren harga mobil teori itu naik terus kan. Iya. Maksudnya kayak ya salah satu alasan kenapa harga depresiasi harga second hand-nya itu bisa stay. Soalnya harga tahun depannya naik gitu. Betul. Jadi harganya misalnya kan kayak gue punya kalian misalnya harganya 90, dulu belinya 150 juta gitu misalnya. Sekarang harganya 90 juta kalau misalnya dijual. 2016 beli 150 juta, sekarang misalnya 90 juta. Nah, tapi kenapa 90 juta itu kayak stay terus? Bukannya gara-gara harganya stay, tapi gara-gara kali yang tahun 2017, 18, 19 itu naik. Makanya yang sekarang mereka bekas mungkin mereka 95, 100 Betul. Gitu misalkan. Nah, ini kan kalau misalnya harganya turun, orang jadi khawatir kan. Waduh, kayak depresiasi. Makanya kan tadi dari dua
dari mana nih depresiasinya? Apakah pertama, harga turun itu dari mana? Apakah pertama gara-gara kebijakan pemerintah yang dulunya itu misalnya PPN harus bayar, tiba-tiba nggak bayar? Kalau misalnya kayak gitu kan berarti Ya. kan mereka langsung kena potong 10% gitu Yes. misalnya kan. Ya, betul. Nah, atau yang kedua, mereka kasih kemahalan, bisa turun-turun gitu. Nah, direction ke depannya menurut Ya. lu kayak gimana? Jadi ini ya, kalau kita lihat memang ada waktu itu tahun 2023 kita perkenalkan dengan syarat tertentu. Mobil buatan Indonesia yang TKDN 40% dan ikut program boleh kita turunin harga kita pajaknya lebih sedikit gitu kan. Tapi program itu sudah selesai di akhir tahun 2025 kemarin kan. Nah, jadi sekarang boleh kita lihat-lihat ya beberapa tahun terakhir ada nggak tren atau 1-2 tahun terakhir lah ya. Mungkin di 2025, 2024, 2025 ini yang menarik jadi benchmark. Ada nggak model-model itu yang habis itu dia turunin harga gitu. Kalau ya itu mungkin moment of truth-nya ya. Iya. Ya. 2025 sih ya ada dong 2025 mah. Ya kan 2025 kan? Tahun 2025. Iya. Nah, iya. Yang nurunin harga kan ada sebenarnya kan. Ya, saya juga ini kalau model-model yang lain kan malah kayak tadi some top brands itu sempat ada yang naikin tadinya 195 jadi 199. Iya. Ada Jeko sekarang nambah 8 juta, nambah 10 juta tahun ini gitu kan. Wuling, Darion 359 jadi 399. Itu kelihatan trennya tuh seperti itu. Tapi ya begini, kalau ini ya saya menurut keyakinan saya nih kalau saya mikir begitu ya, kalau mau lihat pertama gini, kompetisi di Tiongkok itu kan sangat dahsyat ya. Sangat dahsyat. Jadi harga di Tiongkok itu harganya harusnya harga jujur ya. Harusnya ya. Karena udah sangat kompetitif dia. Dia mau main-main sulit. Iya. Bandingin aja sama harganya di Indo. Pastinya harga di Indo lebih mahal. Tapi berapa persen lebih mahalnya nih? Kalau ada kayaknya jauh banget gitu. Ya itu berarti siapa tahu dia lagi ngetes pasar dulu. Terus berarti dia ada ruang untuk turun gitu kan. Ada ininya, ada ruangnya buat turun gitu. Ya, tapi apakah udah kelihatan gini bahwa penurunan harga mobil EV yang secara signifikan ini apakah udah kelihatan ujungnya atau masih belum? Bayangan saya tuh udah kelihatan ujungnya hari ini ya. Gara-gara apa? Apakah gara-gara pajaknya itu udah mentok dikasihnya gitu, diskonnya atau apa? Karena dua tadi, karena kompetisinya sudah cukup besar ya, sehingga dia dia nggak punya ruang lagi, mungkin bukan nggak punya sih, tapi pricing kan terserah pabrikan ya. Tapi dia berhadapan dengan pasar yang kompetitif. Jadi ngasih harganya pasti memikirkan kompetisi pasar itu. Karena siapa sih sebenarnya mau nurunin harga? Kalau bisa enggak kan? Logika sederhananya gitu. Pasti dia maunya harga dari awal terus naik-naikin gitu. Itu strategi dari zaman dahulu kan. Yang kedua, sebenarnya pemerintah itu udah kasih cukup banyak insentif lah buat kendaraan listrik. Jadi saya mungkin cerita beberapa hal. Pertama, kalau beli itu nggak bayar biaya balik nama. Itu 0. Kemudian nggak bayar PPNBM kalau buatan Indo. Buatan Indonesia TKDN itu juga nggak bayar. Itu udah 0. Kemudian pajak tahunan juga nggak, yang murah itu kan bukan pajak itu sebenarnya, itu apa namanya, sumbangan wajib apa gitu yang ratusan ribu itu kan. Sebenarnya kalau misalnya dari pajak 0 itu maksudnya ya? 0. Yang dibayar hari ini cuman TPN. TPN 12%. Ya sekarang. Nah, dulu memang kita ada program. Tahun 2023, 24, 25 kita punya program kalau mobil itu buatan Indonesia, pajaknya yang tadinya 11 kemudian jadi 12 itu menjadi 1 dan 2. 10%-nya dibayarin pemerintah. Iya. Ya, ini sebuah berita yang akhir tahun lalu kan sempat heboh tuh. Ada revisi kebijakan gitu kan. Kan kalau misalnya ngomong dari teori itu kan harusnya ada peningkatan harga. Betul. Di tahun ini kalau misalnya, tapi
Tapi nggak ada kan sebenarnya. Nah itu ada. oke. Ada. Makanya ada beberapa merek yang menyesuaikan. Oke. Termasuk ya ada beberapa lah yang karena udah nggak ada insentif gitu ya. Tapi pihak-pihak pabrikan-pabrikan yang mendapatkan program itu di tahun 2025 nih ya, itu sekitar 25% dari pasar yang udah buatan Indonesia. Jadi sempat daftar minta keringanan PPN ditanggung pemerintah itu sampai 2025 itu sekitar 25%. 75% lain di pasar itu kebetulan ikut program yang satu lagi. Nah, program yang satu lagi ini begini programnya. Jadi di 2024 dan 2025 kita bilang, oke, kita butuh pasar EV yang kompetitif kan. Siapa yang mau bikin pabrik di Indonesia itu boleh import dulu untuk mengetes pasar. Dan kita akan bebaskan biaya masuk dan kita akan bebaskan PPNBM, barang mewah. Itu kalau EV itu 15% kalau impor. Tapi nggak bebas pajak PPN. Jadi kalau intinya kalau barangnya sama nih, program yang satu pajaknya 2%, satunya pajaknya 12% kalau dia impor nih. Jadi ini untuk program lokal, ini ada program import. Itu 2 tahun. Jadi boleh impor, biaya masuknya 0, PPNBM-nya 0, tapi bayar pajak PPN 12%. Nah, itu 75% dari pasar 2025 itu. Jadi 75. Jadi kalau misalnya di tahun 2025 ada 2 program, 25%-nya itu adalah yang udah produksi lokal. Kalau produksi lokal, mereka nggak bayar biaya masuk kan? Nggak bayar biaya masuk, otomatis. 0, ya. Terus PPNBM memang 0 juga. Betul. Terus dulu pajaknya 2%. Tahun ini 12. Di tahun 2026. Oke, berarti ya kalau misalnya berarti kalau misal untuk yang produksi di Indonesia dulu itu 2% pajaknya, tahun 2026 jadi 12%. Oke, kalau misalnya satu lagi itu kan dapat program juga, mereka kena bebas biaya impor kan? Biaya masuk yang PPN itu ya tadi PPNBM juga 0. PPNBM juga 0. Ya 2. Jadi tapi bayar pajak PPN 12%. Nah, ya 12%. Nah, catch-nya adalah kan enak banget. Kenapa nggak bayar biaya masuk? Boleh impor-impor. Karena ada syaratnya. Jadi syaratnya itu kalau Anda impor selama 2 tahun ini, kamu pertama supaya bukti komitmen pajak yang 50, kalau PPNB biaya masuk itu 50%. Terus PPNBM 15. Itu pajak-pajak itu harus dikumpul, kamu harus kasih bank garansi bank senilai itu. Taruh ke pemerintah sebelum impor. Jadi uangnya udah keluar dulu nih. Ya, uang keluar. Jadi jaminan itu untuk apa? Karena kita mensyaratkan begini. Kamu boleh impor 2 tahun. Misalnya impor 100 biji misalnya ya. Tahun 2026 sampai 2027. Kamu harus produksi 100 biji juga. One to one. Jadi kalau mau impor 1 juta misalnya, nggak ada sih impor 1 juta. Mau impor 50.000, ya tahun 2026-2027 harus produksi 50.000 juga. Di lokal di Indonesia. Ya? Di Indonesia. Nah, jadi kalau dia ikut itu, satu, kalau udah produksi di Indonesia, berarti satu, dia udah nggak bayar biaya masuk dong, ya kan? Kedua, dia udah nggak bayar PPNBM juga, tapi tetap bayar pajak 12%. Sama kan antara dulu sama sekarang. Nah itu mungkin yang menjawab misteri kenapa itu nggak naik. Iya. Kalau misalnya dulu 12%, kalau misalnya dulu mereka bayar 12%, sekarang mereka tetap bayar PPN 12%. Sama. Cuman kalau misalnya dulu mereka dapatnya itu dari insentif untuk impor ini, kalau misalnya sekarang mereka udah ada pabrik lokalnya. Makanya emang tetap 0%, makanya harganya sama gitu. Yes, betul. Iya. Oke, dulu boleh share nggak sih kayak 2 ini ya? Kalau contoh yang 25% ini brandnya kayak apa aja? Lalu yang 70% ini brandnya kayak apa aja? Jadi brand-brandnya yang ini aneh from memory ya. Jadi Wuling, kemudian Hyundai itu yang 25% ya. Hyundai, Polytron kayaknya ya. Terus Chery dan grup-grupnya itu juga bagian itu.
sama ada Neta dulu, ada Neta. Jadi ada beberapa lah kira-kira. Terus itu 25% pasar. Nah, yang 50 ini 75. yang 75 itu BYD, GAC Ion, Stellantis, Citroen, terus apa? Banyak kok, Chang'an juga kayaknya itu. Pokoknya banyak lah. Gitu. Apakah berarti sebenarnya secara cost ekspektasi adalah yang 20% ini harusnya menaikkan harganya sebesar 10% dong. Dulunya mereka 2%, Ya. sekarang PPN kan 12%. Sepertinya begitu sih. Logikanya kayak gitu kan ya. Jadi memang itu yang kita mulai kelihatan juga di teman-teman. Ada yang naikin kan karena tadinya pajak soalnya kan harganya sama, tapi karena dikenain pajak jadi harga ke pembelinya naik. Kenapa? Karena ya dia udah 3 tahun menikmati itu. Betul. Sebelumnya. Ya. Nah, ya sementara yang ini ya udah dong masuk impor terus. Iya. Benar. Nah, memang ini juga yang menjadi juga ya. Waktu itu kita pikir-pikir juga. Tadi angkanya 2575 ya. Seandainya kita melanjutkan insentifnya, itu kan berarti kalau dulu kita keluar 25 perak. Ya kan? Kalau di tahun ini kita lanjut, berarti kita keluarnya 100 perak. Karena semuanya udah buatan Indo. Berarti budgetnya harus naik 4 kali lipat kan. Nah, ini yang untuk PPN maksudnya. Untuk PPN. Kalau kita kasih PPN ditanggung pemerintah nih. Iya. Tadinya kan hanya untuk yang 25% pasar kan. Tapi tahun ini kan udah pada buatan Indonesia juga. Oh, kalau misalnya dikasih insentif ya 100% jadi 100 berarti budgetnya. Ya. Itu berarti kan dari 25 ke 100 kan. Itu pun kalau pasarnya nggak tumbuh. Kalau pasarnya tumbuh kayak tahun-tahun lalu naik 150% gitu kan, 2,5 kali lipat dari sekarang. Berarti dari 25 bisa 10 kali. Nah, nih, makanya ini buat kita ngomongin tentang depresiasi ya. Makanya tadi kan depresiasi kan dari 2 kan. Pertama, lu dulu jual barangnya kemahalan nggak gitu kan. Itu kan pertama. Kalau misalnya tiba-tiba adjust untuk market price yang sekarang misalnya turun, yaitu satu dari harga produknya. Yang kedua adalah kan dari pajak. Misalnya dulu kenain PPN, sekarang nggak kena gitu kan. Itu kan bisa mengakibatkan penurunan dari harga jual, harga beli mobil lu lah kalau misalnya lu beli yang first hand gitu kan. Makanya pertanyaan adalah gini, kan kebetulan ya kalau misalnya teman-teman nggak nonton yang part 1, soalnya kita udah sempat ngobrol gitu ya. Intinya Bro Rahmat ini adalah sekarang aktif di kementerian gitu ya, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk infrastruktur gitu, termasuk untuk yang renewable energy juga gitu. Makanya kalau bisa kasih bisikan juga itu. Apakah ada insentif untuk PPN kelihatannya nih ke depannya gitu ya di tahun 2027 sekarang 2027 atau 2028, apakah ada sebuah kebijakan lagi dirancang? Soalnya kalau misalnya ada kan artinya kan ini jadi hint buat kita. Kalau misalnya kita bisa menunda beli, ya kita nunda dulu deh, dapat 10% diskon ke depan ya. Ya, saya bukan dalam posisi ngomong seperti itu ya. Saya cuman ini kalau tadi kadang sama teman-teman, mari kita membaca tanda-tanda zaman. Oke. Tanda-tanda zamannya yang pertama adalah yang kita baru discuss. Ini ada anggaran, misalnya tadinya tahun 2025 anggarannya X. Kalau dilanjut, tahun ini akan jadi 4X, itu pun kalau pasarnya nggak tumbuh. Kalau pasarnya tumbuh seperti tahun lalu naik 2 kali, 2,5 kali lipat. Jadi yang X ini bisa jadi 8 sampai 10X. Itu satu. Nah, yang kedua, tanda zamannya adalah kita udah cerita tadi harga sudah turun, udah kompetitif gitu-gitu kan, udah ini. Jadi ya bisa jadi apakah orang ikhlas nih uang pajak digunakan untuk itu. Apalagi dalam kondisi sekarang kan. Ya again. Jadi saya itu sekarang udah bulan April. Polisinya belum keluar ya. Kalau mau nunggu malah nanti apa yang mau ditunggu gitu. Barangnya udah oke gitu. Tapi apakah ada yang lagi dirancangkan mengenai didraftin mengenai ada program mau dilanjutin, atau kelihatannya tadi ya, apakah audiens kan pengen dapat kesimpulannya? Jadi
ini membaca tanda-tanda zaman nih. Jadi dulu waktu kita mengerjakan ini, coba ini ya, lihat biasanya kebijakan itu keluarnya kapan. Kapan dulu? Ya, keluarnya itu yang saya ingat banget itu tahun 2024 itu kebijakan pajaknya tuh bulan Februari. Biasanya bulan Februari. Kenapa? Alasannya apa? Ya, harusnya sih awal tahun, tapi biasanya bulan Desember itu udah woro-woro, tapi butuh proses dulu. Februari terus berlaku surut. Sekarang kan udah April nih, gitu. Jadi, dan saya bukan orang yang membuat kebijakan tersebut. Jadi kan bisa above my pay grade ya. Iya. Tapi tadi tanda-tanda zaman yang saya sampaikan tadi. Kalau dulu cukup clear ininya. Nah, 2022 pada saat 2022 itu kita pengen dorong market share-nya 1%. Terus naik jadi 1,7. Terus kita minta teman-teman itu bikin pabrik gitu kan, tapi boleh impor dulu. Naik dari 5%, sekarang 13%. Sampai Februari ini 15%. Produknya udah banyak gitu. Pertanyaannya, udah kasih BBM nih. Biaya balik laba udah dikasih. Udah kasih luxury tax juga udah 0. Terus udah pajak udah murah. Ya, dan dengan bahayanya budget bisa naik, ya saya nggak tahu ini sih. Kalau saya sih ya, saya kan dulu yang ikut bikin nih waktu 2022. Jadi Pak, kalau saya ditahu tuh, saya ikhlas kalau nggak ada gitu bahasa ininya. Itu aja sih kalau saya. Kalau nggak ada ya lebih ini ya. Dan udah dikasih juga kan 3 tahun waktu itu. Iya. Nah, terus pertanyaan kayak gini deh, kan kalau misalnya kita di Indonesia ya, udah nggak berani press on lagi. Ya, soalnya saya bukan orang yang tepat ya. Mungkin tanya yang sebenarnya yang punya kewenangan ini Pak Menkyu sebenarnya kan, tapi mungkin beliau tadi juga membaca tanda zaman nih. Apa dalam kondisi seperti ini is it the right time untuk minta insentif? Iya. Gitu saya nggak tahu juga. Iya. Nah, kan salah satu hal juga tentu kalau misalnya sebuah program itu kita berikan ke brand-brand asing, mereka dikasih impor duluan buat mereka test market segala macam, tapi dengan harapan mereka kita dorong buat mendirikan pabrik di Indonesia. Itu kan ada positifnya in a sense, oke lah mereka mendirikan pabrik di Indonesia. Ya kita punya workforce minimal di-employ lah ya orang lokalnya. Yes. Dibandingkan kita cuma impor barang jadi gitu kan. Nah, tapi kan tentu ada satu level lagi di atasnya. Yaitu adalah ya yang kita harapkan ada merek lokalnya, merek Indonesianya itu kita bisa punya. Ya emang sekarang Polytron ada, cuman kan isinya juga masih mayoritas dari China gitu kan. Nah, bedanya apa? Bedanya itu adalah kalau misalnya kita si BYD lah, Wuling lah, ini semua mendirikan pabrik di Indonesia, emang ekonomi daerah itu bertambah. Tapi kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan dapat keuntungan, ya ditariknya ke negara asalnya. Atau enggak R&D-nya itu di negara asalnya, bukan di kita gitu. Nah kira-kira bottleneck-nya itu apa sih kayak untuk mendirikan, kalau misalnya dari from your end tadi yang mengeluarkan kebijakan ini, kan pasti udah ketemu sama 1001 brand lah, merek-merek gitu, dan juga pasti mempelajari industri otomotif ini gitu kan. Kayak kira-kira ada nggak sih kita roadmap ke arah sana? Is it possible gitu? Jadi pertama mungkin saya mau sedikit koreksi bahwa ini bukan kita impor itu selama 2 tahun itu bukan harapan untuk membangun, tapi kewajiban. Jadi kita mewajibkan. Ini istilah kita dikalikan ya ini 2 tahun untuk selamanya gitu kan. Dan memang sayangnya kita nggak usah cerita EV ya, di combustion engine juga sama aja sebenarnya. Kita juga nggak punya merek lokal kan sebenarnya. Jadi kita tapi mungkin bisa kita bilang ini 2 hal yang menurut saya bisa kita bilang ya. Satu, kalaupun ini mereknya dari luar, paling nggak kita dorong mereka supaya as much as possible sebanyak-banyaknya nilai tambahnya di Indonesia. Dan itu ada program namanya TKDN kan. Jadi mungkin sampai 2026 ini, tahun ini, itu assembly dan
some spare parts itu udah bisa gitu. Begitu tahun 2027 naik itu 40%. Tahun 2027 naik ke 60. Oh, Gitu. TKDN-nya Naik 60%. 60. Oh. Terus dari 2030 naik lagi kalau nggak salah 2030 naik lagi ke 80. Apa maknanya? Itu artinya baterai ini harus buatan di sini juga. Oh. Part of the baterai. Mungkin kalau 80 itu semua baterainya udah harus di sini. Jadi memang akan ada ongoing lokalisasi ya. Tapi kan kalau pertama dikasih langsung susah gitu mungkin dia nggak, udahlah gue bayar aja biaya masuk gitu. Misalnya kan. Tapi ini kita kasih dia pelan-pelan, dia grow tumbuh bersama dengan pasar. Oke. Merek Indonesia gitu. Kalau pertama merek dulu tadi kan. Polytron udah bikin merek Indonesia sebenarnya. Kalau motor banyak, motor Indonesia juga banyak gitu. Nah, ada aja sih sebenarnya. Kayaknya Letra juga mobil buat merek Indonesia. Tapi filosofinya sebenarnya kan lebih banyak value added-nya yang mana sih? Ya. Kalau bisa tenaga kerjanya, pajaknya, dan ujung-ujungnya kalau nanti kalau bisa punya orang Indonesia sendiri juga lebih baik lagi kan. Nah, ini yang sebenarnya di peraturan itu sudah kita open sebenarnya. Nah, kita juga dengar kalau nggak salah pemerintah juga pengen bikin ya. Tapi di luar program pemerintah, kalau saya sih sangat berharap ya ada gitu. Saya juga tahu lah dulu katanya 10 tahun yang lalu ada yang pengen bikin kan. Ada beberapa nama lah. Saya kebetulan nggak pernah ketemu lagi. Saya nggak pernah ketemu mereka. Nggak tahu juga masalahnya apa. Jadi saya nggak bisa ngomong gitu. Tapi yang saya bisa cerita sekarang, dulu waktu di awal-awal memang nggak banyak juga yang datang untuk gue mau bikin industri terutama passenger. Yang heavy duty malah mungkin ada beberapa ya. Ada heavy duty, ada motor gitu. Ternyata passenger car tuh di luar Polytron juga enggak. Jadi mungkin pertama begini. Orang Indonesia itu biasanya kalau kita lihat bos-bos ini konglo-konglonya kan rata-rata bisnisnya kayak gimana sih? Ya. Jadi either tycoon komoditi gitu ya. Sawit lah, nikel lah, atau batu bara lah gitu satu, atau dia kerja di bank gitu kan, punya bank gitu kan, atau apalagi atau FMCG. Rata-rata ini relatif something yang sudah mature, strength-nya buat distribution lah segala atau network gitu, bukan technological prowess. Apalagi pasarnya juga masih kecil kali, mungkin mereka juga ragu-ragu juga nih orang Indo. Harus kita ingat ya, pasarnya baru 13%. Baru 100.000 gitu ya. Jadi mungkin harapan saya begini. Kita udah punya peraturan nih, sudah punya ekosistem yang good enough buat perusahaan-perusahaan yang asing ini masuk gitu. Ke depan kita akan dorong lagi supaya ekosistemnya masuk. Jadi apa sih, mobil listrik kan relatif lebih simple ya daripada combustion kan. Ada bikin body, orang Indonesia udah tahu. Ban udah tahu, pelek udah tahu, wiring udah tahu. Motor juga udah ada dibuat di Indonesia. Baterai juga nanti kalau udah ada ekosistem baterainya, kan tinggal ada yang bisa bikin assembly dan coba jual lewat dia punya marketing prowess kan, dan desainnya. So ya buat saya sih kita sangat berharap, kita nggak bisa maksa dan mungkin masih pada nunggu kali. Iya. Gitu. Tapi baru tahu ternyata ada target sampai ke 80% TKDN ya. Soalnya kan kalau misalnya dulu kan ngikutin TKDN gara-gara liatin iPhone kan. Iya. Soalnya dulu kan Apple kan sempet yang heboh, yang segala macam. Makanya kita baca kan kalau nggak salah 40% saat itu. Yes, betul. Apakah ini bakal 80% ini jadi yang tertinggi untuk seingat saya gitu ya, TKDN? Gitu. Apa spiritnya berarti untuk hilirisasi? Untuk bikin lebih banyak ekosistemnya, betul. Jadi baterainya, motornya. Jadi Kementerian Perindustrian itu punya roadmap sebenarnya kan. Jadi baterainya mungkin ada casingnya dulu, packnya ya, terus nanti selnya gitu, terus motornya kayak gimana dan sebagainya. Jadi tiap-tiap komponen itu ada bobotnya. Gitu. Oke. Tapi apakah ini ya, maksudnya mungkin pengen ngerti juga, kan salah satu spirit kita pindah atau ada
keinginan untuk kasih insentif untuk EV ini adalah supaya kita bisa jadi independen dari segi energi kayak gitu kan. Iya. Apakah ada di kementerian itu ada sebuah ini nggak sih kayak research atau apa yang boleh di-share gitu ya, yang ini kayak emang seberapa impactful-nya sih kalau misalnya kan tadi otomotif itu berapa persen? Otomotif itu penggunaannya 90% dari penggunaan minyak kita. 20% gitu kan. Ya. Apakah itu tapi otomotif ini kan berarti kan kebagi ya? Ya. Kebagi ke beberapa gitu ya. Jadi mungkin gini, dari kebutuhan minyak kita, sumbernya itu sepertiga minyak domestik, minyak produksi dalam negeri berapa gitu kan, terus kita lihat. Jadi kira-kira tadi sepertiga dari fosil domestik, 1/6 dari biodiesel. Jadi setengah lah kita import ya, setengah lah. Ya kalau ditanya, mungkin kita bisa swasembada energi kalau setengah kendaraan kita itu pakai non BBM. Setengah kendaraan pakai non BBM baru swasembada energi. Tapi setengah mobil berarti bukannya setengah penjualan tahun ini. Bukan, populasi. Betul. Soalnya kan ada mobil-mobil ya, walaupun Lama. kita jual 50% mobil itu adalah mobil listrik, tapi yang tahun-tahun kemarin harus pensiun dulu. Betul. Ya. Jadi apa dampaknya? Mungkin pertama ini dulu ya, yang kita pernah lah ada statistik dengar-dengar dari kita tanya teman-teman SDM dan dari peneliti-peneliti itu ya. Kasar-kasarannya beginilah. Satu mobil itu kasar-kasar pakai 1.500 liter per tahun. Dan ini ya Cengli ya. Satu mobil kan biasanya 15.000 kilo lah setahun gitu kan. 110 ya 1.500. Iya. Motor itu kira-kira seperlimanya. Oh. 300. Ya tadi simpel-simpelan 1 hari 1 liter lah kira-kira, ada kurang-kurang dikit. Kira-kira gitu ya. Jadi waktu itu hitung-hitungannya kita ya setiap satu mobil itu 1.500. Jadi hampir 10 barrel of produk gitu ya. Satu mobil saves hampir 10 barrel produk. Nah, kalau motor ya 2 barel ya, 2 barel produk. 1 barel produk itu kan ya rasionya mungkin kalau dirubah ke minyak mentah dibagi 0,7, 0,8, 0,7 lah. Berarti 15 barel crude oil gitu kira-kira. Ya memang ini one thing at a time ya. One thing at a time. Karena mobil di Indonesia itu kira-kira sekitar 20 jutaan. Ya 18 juta passenger, mungkin sekitar 5 juta truk dan bis ya. Motor 130-an juta. Nah itu ya penjualan mobil kan kira-kira 800.000 sejuta. Ya. Jadi kalau semua pakai EV pun hari ini mungkin akan butuh 20 tahun tuh buat, atau 10 tahun lah untuk 50%. Ini kan pasti kan salah satu yang menjadi hambatan buat orang lah ya, yang orang pikiran itu ada yang kepikiran itu ada 2 hal. Pertama adalah tadi waktu mengenai depresiasi, soalnya cuman gue gak tahu sih, kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong depresiasi ya, kadang-kadang orang tuh komen gitu loh, lu masa beli mobil mikir jualnya gitu. Cuman ya gue gak tahu sih apakah gue yang aneh sendiri atau apa gitu. Cuma kalau misalnya gue sih gue mikirin jual. Emang kalau misalnya kalian beli mobil mikirin jual gak? Ya pasti mikir loh. Iya, soalnya kadang-kadang di komen kayak gitu. Ya, oke. Jadi tadi ya mengenai depresiasi, which is tadi kan mengenai pajak kan. Tadi kita udah sempat bahas probabilitas kayak gimana, udah dikasih signal-signal tadi. Itu bikin kesimpulan sendiri. Terus kedua adalah mengenai infrastruktur. Soalnya saat ini kesannya konsensus yang didapatkan sama teman-teman yang pakai mobil EV atau lagi considering beli mobil EV ini adalah 2 hal. Ini jadi second car. Ya. Gara-gara mereka takut kalau misalnya mereka mau ada perjalanan jauh. Ya. Itu mereka kayak gimana ya, stranded gitu. Iya, nanti kalau misalnya mereka mau mudik nggak bisa colok kayak gimana. Jadi pengen bahas 2 ini kali ya. Mungkin pertama ngomong mengenai infranya dulu deh. Ya. Nah kalau misalnya dari infra itu kebanyakan tuh semuanya kayak swasta yang bikin kah? Infra yang buat charging station atau kayak gimana gitu? Iya. Dan bisa cuan nggak sih kalau misalnya orang invest? Kayaknya sih
cuan ya, karena ada juga tuh asosiasinya, nanti kita tanya. Tapi gini, mungkin pertama yang menariknya begini ya, orang itu kan suka khawatir soal infra untuk EV karena dia suka bandingin sama SPBU, ICE. Nah mungkin pertama filosofinya dulu ya. Kalau ICE itu, kalau kita ngisi, kita kan semua pengguna ICE ya dulunya ya. ICE itu kan destinasi, tujuan. Saya akan pergi ngisi bensin. Karena kita rata-rata nggak punya SPBU kan di rumah. Jadi kita ngisi bensin. Kalau pergi, pasti maunya dua kemungkinan ya. Maunya satu, gue mau cepet. Yang kedua, karena mumpung udah di sini sekalian ku isi full lah. Jadi mindset itu setiap ngisi itu harus full dan harus cepat. Itu mindset ICE dan itu sangat wajar karena ya teman-teman namanya juga harus pergi kan, pergi banget. Nah, kalau EV itu kita bisa menggunakan mindset yang sedikit berbeda karena dua. Yang pertama, ini mobil itu kan parkir 80-90% ada time. Nah, kalau di tempat parkir yang permanen nih, kemungkinan besar dalam jarak dekat berapa meter itu ada listrik, ada titik listrik ya, misalnya di garasi gitu. Ya adalah listrik gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ngisi pada saat parkir dan nggak harus cepat juga, toh dia nangkring juga, mobilnya juga di situ kok gitu kan. Nah, pertanyaannya ada nggak? Jadi kalau ditanya infrastruktur, pertanyaan jawaban saya pertama adalah easily Indonesia itu listriknya banyak loh. Ya. Rumah-rumah itu 99,8% sudah terkoneksi listrik. Electrification rasio kita 99,8. Listrik kita relatif banyak gitu. Kita katanya malah sempat oversupply gitu ya. Jadi kita listriknya punya. Jadi selama punya akses untuk nyolok dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di tempat lagi parkir itu harusnya aman ya. Mau pakai colokan biasa, saya tuh pakai portable charger by the way di rumah. Oh, karena belinya dulu mobil yang nggak dapet ini wall charging. portable charger berarti colokan bawaan mobil itu. Maksudnya colokan rumah biasa colokan gitu rumah. Kan? Ya saya bikin colokan dekat garasi. Oh. Jadi saya colok aja. Slow charging. Gitu itu kan. 0 sampai 100 berapa jam tuh kira-kira? Nah itu tadi. Karena kita jarang ngisi 0 sampai 100. Ya, karena nggak perlu. Ya, untuk satu kali ya. Tapi ya saya kebetulan kalau bawaan biasa kan 2,2 kWh ya. KW ya. Kalau saya beli yang sedikit lebih cepat yang 3,5. Jadi kalau yang pakai yang sekitar 70 kWh baterai kan mobil-mobil I think your car about 70 gitu ya. Ya memang butuh 20 jam untuk ngefullin. Tapi saya juga nggak perlu ngefullin untuk beroperasi sehari-hari kan. Karena I don't need to be full. Karena besok lagi gue bisa colok lagi gitu kan. Lagi parkir bisa colok lagi. Gitu. Dan juga kalau misalnya sisa 50%, berarti kan kalau ngecasnya itu sisa 10 jam berarti kan. Kira-kira kayak gitu kan. Ya, jadi bisa jadi misalnya saya semalaman bisa dapat 50%. Kepake 10, masih 40. Besok lagi udah bisa 90%. Ya. Jadi ya sebenarnya gue aja baru tahu kalau misalnya kita tuh bisa colok-colokan biasa. Iya. Dikira ada portable charger. Oh ada ya? Di your car itu ada bawaannya. Nah ini menarik nih, nggak tahu. I don't even know. Iya. Oh. Dan kadang-kadang harus butuh yang gede itu kan, yang wall charging. Iya. Soalnya install itu dan berarti dulu gue ngejar orang si salesnya for nothing gitu. Bukan for nothing, tapi dulu bisa ada solusi. Dulu gue ngejar, jadi gini, jadi di daerah perumahan gue tuh kan kita kan ada 2 tipe charger yang di luar kan. Yeah. Ada yang speed, ada yang high speed yang kayak sejam kelar, yang dari 0 ultra fast ya, fast charging. Yang ultra fast, sama ada yang butuh 8 jam gitu, dari 0 sampai 100 gitu kan. Dulu tuh sampai my driver itu tuh nyetirin mobil ke sana, habis itu dia naik Grab pulang. Soalnya kan nggak bisa nunggu 8 jam sana kan. Ya. Soalnya yang 0 ke 100 dalam waktu 1 jam itu most likely full.
90% of the chance. Jadi kita tuh dapatnya yang 8 jam. 8 jam berarti daripada dia kesana buat dia ngecas, dia nunggu 8 jam besok dia pulang. Jadi dia kesana, naik Grab, pulang. Habis itu perlu naik Grab lagi buat kesana buat ngambil mobilnya. Makanya dulu sempat ngejar-ngejar salesnya. Lu ayo dong installin rumah gue. Cuman gue baru tahu ternyata ada colokan. Sebenarnya selama pakai colokan e-portable itu, selama pakai yang bisa 2200 ya, atau 10 ampere, 10 ampere, tuh bisa. Dan itu yang saya lakukan kemarin tuh. Jadi cuma memang harus ingat aja sampai rumah colok. Nah, berarti kalau kayak gitu sebenarnya kalau misalnya kita travel kemana yang penting ada colokan itu. Nah, tapi memang saya harus ada caveat juga nih, kan. Ngejepret kali. Enggak sih, enggak. Ya of course rumahnya juga tergantung ya. Kalau kayak rumah kayak begini pasti cukup lah dayanya. Jadi ngejepret itu kan itu colokan 2200. Jadi rumahnya harus bisa lebih dari situ lah ya. Nah, memang yang saya mau sampaikan juga gini. Itu kan kalau pakai normal. Ya, saya misalnya contoh nih. Rumah saya ke kantor itu 15 kilo. Bolak-balik sekitar 30 kilo. Anggaplah mampir-mampir, anggap 50 kilo. 50 kilo itu mungkin saya butuh 6 sampai 7 kWh. Anggap 7. Itu worth 2 jam saya ngecharge pakai colokan saya yang 3,5 itu. Sementara saya kalau ngecharge bisa 8 sampai 10 jam. Artinya sekali ngecharge sambil tidur itu bisa sampai 4 sampai 5 hari sebenarnya. Kalau pengguna normal. Nah, tapi kan tadi kalau kita cerita mau keluar kota, mudik, disitulah kita cerita yang fast charging, kita makanya pemerintah sebenarnya PLN ya, pemerintah menugaskan PLN dan PLN itu memastikan di rest area itu setiap 20-an kilo itu ada charging dan diusahakan yang fast ya, fast charging. Moment of truth-nya kan sebenarnya barusan lewat ini. Lebaran. Ya kita lihat aja di sosmed. So far sih saya kebetulan cukup sering juga baca-baca gitu. Kelihatannya sih so far so good ya, so far so good. Tapi memang tim kami itu juga bersama yang lain semua biasanya kalau mau Nataru sama Lebaran itu kita kumpul dulu. Kita lihat penjual mobil listrik itu udah segini loh. Kira-kira bakal dipakai mudik berapa biji di jalan. Oh, dihitung rasionya. Kita hitung itu. Ya kita itu charger ada apa enggak. Dan ini udah berapa tahun terjadi. Biasanya ada coba dulu. Kita tim itu ngecek. Karena kita ngerti banget ya, kita pengen inilah. Oh, sebelum Lebaran ada yang ngetes dulu. Ada UI UX tester. Ya, ada itu. Oh. Dia bisa dibawa sampai ada yang sampai waktu sampai Surabaya, sampai Semarang. Berarti yang install itu siapa? Itu tadi apakah pemerintah atau swasta? Sebagian besar PLN untuk sementara, tapi swasta juga sekarang udah buka ruangnya. Jadi kan listriknya ujung-ujungnya dari PLN, tapi bisa ada mekanisme. Jadi macam-macam kan sekarang kita lihat ada berbagai brand. Iya. Nah, ada beberapa orang yang bilang kayak gini kan, kayak sempat lihat di komen-komen yang mereka bilang, lah lu nggak pakai BBM, buat nggak pakai ICE, ya kan, nggak pakai bensin, tapi lu pakai listrik. Listrik butuh di-generate oleh energi juga, kan sama aja gitu. Akhirnya kayak kebutuhan untuk minyaknya tetap ada gitu. Ada sempat baca yang kayak gitu. Iya. Saya biasanya dapat komen itu biasanya dari teman-teman yang environmentalist. Karena dia ngomongnya tentang CO2 gitu. Tapi pertama kita cerita dulu. Tadi kalau mobil, kalau transport itu kan pakai minyak rata-rata. Tapi kalau pakai listrik itu hanya 3% pakai solar. Pakai diesel. Berarti 97% nggak pakai BBM. Dan itu pun BBM-nya kan setengahnya juga domestik kan. Berarti ini listrik itu domestik lah. Domestik. Jadi ya begitu kita pindah ke listrik, berarti oke dong kita mendukung ketahanan energi Indonesia gitu ya. Nah, terus ada yang suka nanya juga mungkin sekalian. Jadi ada yang suka nanya juga kayak tapi emisi gas rumah kacanya gimana? Saya bilang coba aja kita hitung sama-sama. Kalau BBM itu sekitar 2,3 sampai 2,7 kilogram per liter CO2-nya. Jadi seliter karena karbon dicampur oksigen kan jadi naik rasionya ya.
Anggaplah kita pakai 2,3. Jadi sekarang kan kita kalau misalnya pakai mobil 1 liter 10 kilo. Berarti kalau jalan 10 kilo, 1 liter itu keluarlah 1 liter 2,3 kilogram. Ya. Saya suka mikirnya 100 kilo. Jadi kalau 100 kilo, 10 liter berarti 23 kilogram CO2. Nah, sekarang bagaimana kalau EV? Nah, EV itu, ini kalau pakai misalnya mobilku ya, itu kira-kira standar 100 kilo itu 15 kWh. 15 kWh. 1 kWh untuk pembangkit listrik tenaga batu bara, PLTU yang bagus ya, itu rata-ratanya 1 kilogram per CO2. Berarti kalau 100 kilo, emisi CO2-nya itu 15 kilogram jika pakai 100% batu bara. Sementara kan kita nggak 100% batu bara. Ada yang renewable juga lumayan. Adalah gitu kan. Kita punya emisi itu mungkin nggak nyampe 1 kilogram per kWh, tapi mungkin sekitar 700-800. Jadi, tapi 100% aja kan 15 banding 23 nih. Apalagi kalau dikali tadi 0,7-0,8. Berarti kita bisa setengahnya savingnya dari emisinya. Itu mungkin yang terakhir juga saya sudah bisa bilang juga gini. Knalpot itu ada 150 juta hari ini. Pemilik kendaraan itu 150 juta nih. 20 juta motor, 20 juta mobil, 130 juta motor. Yang punya PLTU itu kan hanya segelintir. PLN plus beberapa. Kita ngumpulin emisinya di PLN itu lebih gampang. Karena nanti suatu ketika kalau kita nemukan teknologi carbon capture, misalnya mau ditangkap, mau dibersihin, kan sisa manggil beberapa orang. Tapi gimana caranya kita bisa handle 150 juta ini kalau kita nggak mulai ya? Itu. Jadi ya benar mindahin, tapi pada saat dipindah, satu lebih sedikit, yang kedua lebih mudah diatur ya. Itu kira-kira ya. Iya. Nah, mungkin final topiknya tadi sih mengenai ini ya, concern orang. Ya mungkin salah satu concern orang juga kalau misalnya kita ngomongin cost of ownership ya, kan untuk memiliki mobil tersebut kan tentu harga beli berapa, harga jual nanti di kemudian hari berapa. Terus juga ini salah satu concern adalah baterainya gitu. Kan orang takut nih concern, wah kalau misalnya sampai baterainya itu rusak. Dulu pernah ada studinya gitu. Kalau soalnya kan brand-brand kalau misalnya di Indonesia kebetulan kan EV ini adalah sebuah hal yang baru. Iya. Sebuah yang baru. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin Amerika, Tesla itu udah hype lumayan lama lah. Jadi kita udah punya historical track record di mana mobil-mobil Tesla itu ada yang butuh ganti baterai. Dan kalau misalnya mereka ganti baterai, itu harganya itu bisa jadi nggak terlalu beda jauh sama harga bekas Tesla saat itu gitu. Soalnya kan yang butuh ganti baterai adalah mobil yang misalnya udah 10 tahun gitu. Jadi kalau misalnya mobil udah 10 tahun, let's say 30%-nya bisa jadi harga baterai 30% dari harga originalnya gitu. Kalau misalnya gitu kan berarti harga mobil tersebut jadinya nothing gitu. Kalau misalnya gitu. Ya, jadi memang ini menarik dan mungkin kita ada theoretical ininya ya. Tapi mungkin waktu juga akan membuktikan gitu ya. Tapi satu hal yang pengalaman dari beberapa pabrikan gede ini, baterai-baterai ini kan paling dikit ya. Pertama, teknologi baterai jauh berkembang. Dalam tiap tahun tuh harganya turun, teknologi tambah canggih ya. Baterai itu kalau kita lihat itu bukan pakai tahun, itu pakai cycle. Jadi pakai kilometer lah ya. Cycle itu cas? Satu cycle itu 100 sampai 0. Ya, jadi mulai diisi full sampai 0 itu satu cycle. Kalau diisi sampai 50 0 terus diisi lagi 50 0 lagi itu satu cycle. Kira-kira gitulah ya. Jadi itu rule of thumb-nya. Jadi kalau misalnya kita cerita nih, rata-rata mobil itu baterai LFP itu katanya bisa sampai 3.000 sampai 5.000 cycle sebelum dia jadi 70%. Ya. Mungkin NMC ribuan juga, mungkin lebih kecil ya, tapi dia lebih inilah. Anggaplah kita pakai angka 2.000 lah, 2.000. Nah, sekarang satu cycle itu 100%. Saya pakai mobil itu kan bisa 500-600 kilo, saya nggak tahu mobilnya bro Leon gimana gitu kan. Sampai anggaplah 500 kilo. Kalau saya 500 kilo itu harusnya bisa cukup seminggu. Ya.
Berarti 3.000 minggu gitu maksudnya? Iya, berarti kalau 2000 bagi anggaplah 1 tahun tuh 50 minggu, berarti ada 4. Hmm. Bisa bukan ya 2000 minggu kan? 2000 sampai 3000 minggu. Itu kan lama banget. Ya, 400 tahun ya itu berapa sih? 40 ya? 40 tahun. 40 tahun. Iya, 40 tahun, bukan 40 tahun. 40 tahun itu kan mobilnya udah keburu hancur dulu. Itu kalau 2000. Kalau 5000 jauh bisa 100 tahun kira-kira ya. Mungkin kita udah baterainya lebih tahan, lebih duluan masih bertahan daripada mobilnya kali ya. Iya. Bahkan mungkin dari kita-kitanya sendiri. Itu satu dulu ya. Dari teoretikalnya dulu. Makanya pada berani tuh ngasih kayak 8 tahun garansi. Nah, ini juga yang orang suka bilang. Garansi itu dia pikir adalah waktu berakhirnya masa pakai. Sekarang kita beli HP, garansinya berapa tahun? Paling setahun. Beli TV, garansinya berapa? Paling setahun, ya kan? Tapi pakainya bisa bertahun-tahun. Ya, saya pakai HP ini mungkin udah, HP saya 3 tahun, TV saya mungkin 8 tahun gitu kan, tapi garansinya cuma setahun. Jadi garansinya aja 8 tahun nih, karena mereka pede. Bahkan ada yang berani kasih sampai lifetime kan. Jadi hal-hal kayak gini maksud saya, kadang baterai itu mudah-mudahan dengan kekuatannya sendiri dan juga dengan harganya yang turun, mungkin bukan lagi menjadi ini ya isu. Memang perlu kita minta lah teman-teman di pabrikan ini untuk tolonglah sediakan capability untuk bisa ganti baterai. Jadi biar teman-teman tenang kan. Itu kan yang bikin pusing karena kita nggak tahu tuh kalau ganti baterai sekarang berapa sih. Iya. Gitu. Benar. Ya mungkin dan juga ini kali kan kalau misalnya dia average-nya bisa sampai pakai 40 tahun misalnya. Mungkin yang mereka takutkan adalah bisa nggak sih kayak baterai ini yang kebetulan orang ini kan kayak tadi kan yang Tesla misalnya dia kan Tesla kan belum sampai 40 tahun tapi udah harus ganti gitu misalnya. Yeah. Apakah ini problem itu gara-gara is a corner case kayak sebuah outlier atau ini adalah teknologi yang 10 tahun lalu? Iya, mungkin lebih ke situ. Mungkin lebih ke situ. Karena teknologinya dulu. Ya mungkin ya makanya kita juga kalau seandainya ya kita bicara sekarang ini 10 tahun yang lalu. Wah, berat karena barangnya juga mungkin belum matang gitu. Tapi hari ini kan mobil penjualannya udah belasan juta gitu kan segala macam udah maturing. Belum mature tapi udah maturing. Kalau dulu memang niche. Jadi gitu sih mungkin ya. Iya. Ke depan harapan saya sih kayaknya sih lebih ini ya. Ya. Berarti mengenai cost of ownership lebih mikirnya ke depresiasi sama ke apa ya tax savings gitu berarti sama BBM sih. Sama ya kan energi. Jadi kadang kita juga bilang oke. Pertama kita ngomong energi dulu tadi ya. Misalnya kalau setahun 15.000 kilo berarti 1.500 liter. Kalau pakai Pertalite ya berarti dapatlah kali 10.000 kan. Berapa 15 juta gitu. Kalau isi bensin tinggal 15.000 kali 1.700 kali 1,2 sampai 1,5. Anggaplah kali 1,5. Jadi 1.700 kali 1,5 berarti sekitar 2.500-an lah ya. 2.500-an. Itu kan seperempat dari harga Pertalite. Dengan ini yang sama ya. Gitu. Jadi dari saving satunya berarti 15 tapi savingnya bisa 75% gitu. Anggaplah bego-begoan 12 juta gitu kan 12 jutaan. Atau 11 juta something tiap tahun. Jadi kalau dipakai 10 tahun udah 110 juta. Pajak nggak tahu tergantung harga kan. Pajak itu sekitar 2% kan dari harga mobil. Belum kalau kena progresif. Anggaplah 2%. Kalau beli mobil yang 300 jutaan berarti itu 6 juta setahun. Atau anggaplah 200 juta berarti 4 juta setahun. 4 juta kali 10 udah 40 juta. 100 tambah 50. Tambah 40 jadi 150 juta udah. Savingnya aja nih. Ya. Tinggal tergantung depresiasinya. Nah, kalau bisa depresiasinya lebih gede daripada itu,
Ya. Bisa jadi Tadi ini cerita beli mobil 200 juta ya. Jadi mau beli mobil 200 juta. ya kalau mobil yang gede ya pajaknya pasti lebih gede. Oh iya. Terus iya. BBM-nya pasti lebih gede. Iya. Jadi ibaratnya kalau selama mobil 200 juta savingnya 150, ya sisa 50 dapat baru. Iya. Kasarnya. Iya. Menarik. Ini last words from your end buat ini nih dari segi renewable, apakah ada hal yang menarik yang buat tren kedepannya lah ya, yang penting supaya Indonesia bisa lebih energi independen lah. Gitu. Iya. Jadi saya kebetulan orang energi transisi. Jadi pada prinsipnya kita suka lah kalau makin green makin bagus. Jadi adalah program-program pemerintah juga mau bikin misalnya yang solar panel ya lebih banyak kita pengen dorong. Cuman memang kalau kita cerita ketahanan energi berarti fokus kita tuh yang mana yang bisa kita import, mana yang bisa kita kurangin kalau ketahanan kan atau swasembada. Ya impor kita poinnya adalah satu BBM banyak dipakai transport, yang kedua Kompor. LPG yang banyak dipakai memasak. Jadi apa kita harus berubah jadi pakai kompor listrik? Tapi mahal ya. Listrik. Itu dua hal ya. Yang pertama hari ini kalau mengenai kita minyak BBM tadi saat ini pasarnya vibrant lah ya, pilihan udah banyak gitu kan. Ya tinggal saya juga nanti dipikir mau jualan EV kan, kita nggak punya apa-apa tapi waktu itu memang niat kita untuk ketahanan energi. Tinggal semoga teman-teman yang memang udah pengen punya kelapangan rezeki bisa seperti kita lah kan. Yuk Mas Len juga udah pakai kan, udah nyaman. Saya sekarang udah full EV. Oh, saya udah nggak ada combustion engine di rumah, motor pun juga udah EV dan survive. Belum pernah mikir kayak aduh I wish I have an ice in the past 1,5 tahun nih. Nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi ya kalau setiap satu orang berubah itu berarti 1.500 liter per tahun berkurang gitu kan. Jadi ini harus gotong royong ya Mas. Iya. I see. Ya, thank you banget udah datang ke sini, udah edukasi tentang renewable energy dan juga ternyata ada beberapa hal yang dipelajarin lah, terutama tadi menarik ya TKD 80% ternyata kita. Itu kan buat program hilirisasi juga ternyata sampai ke sana gitu. Thank you so much for your time. Appreciate it.